dengan informasi yang pertama. Siswa SD di Palembang keracunan jajanan. Dinas Kesehatan Muara ini mengingatkan kepada orang tua untuk selalu membawa bekal anak saat di sekolah. Sebanyak 4 siswa SDN 39 Palembang yang diduga keracunan jajanan sekolah yang sempat menghebohkan warga Palembang Senin kemarin, Dinas Kesehatan Muara ini mengingatkan kepada orang tua untuk selalu membawa bekal anaknya saat di sekolah. Sebanyak 16 siswa yang diduga mengkonsumsi jajanan minuman berperisa semprot, 12 anak bergejala dan 4 anak sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit RS Bunda Palembang. Kepala Dinas Kesehatan Muara ini mengingatkan kepada orang tua membiasakan anak untuk sarapan di rumah dan selalu membawa bekal dari rumah, serta selalu mengingatkan anak-anak untuk memilih makanan yang aman dan mengajari anak mengecek tanggal kadaluarsa makanan sedini mungkin, serta menghindari makanan dengan warna mencolok dan pemanis buatan. Pertama di rumah biasakan sarapan. Oke, baik. Biasakan sarapan di rumah. Silakan kalau mau bawa bekal silakan. Jajan itu harus dinasihati anak-anak memilih makanan yang aman. Anak-anak biasakan mengecek ini kadaluarsanya kapan. Jadi harus sedini mungkin anak-anak itu diajarkan. Saat ini polisi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan hingga Badan POM sedang menelusuri penyebab pasti keracunan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Muhammad Irfan, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, imbas peristiwa di SD Negeri 39 Palembang yang kejang-kejang diduga setelah jajan minuman semprot di kantin sekolahnya, Dinas Pendidikan Kota Palembang akan mengeluarkan surat edaran ke sekolah-sekolah agar lebih berhati-hati dan selektif dengan produk makanan yang dijual di kantin sekolah. Kasih Kesiswaan SD Disdik Palembang Nopi Antarikska mengatakan hal ini dilakukan Disdik Palembang menindaklanjuti insiden 4 siswa SD Negeri 39 Palembang yang keracunan minuman kemasan botol pada Senin lalu. Disdik juga mengimbau sekolah agar siswa diarahkan untuk membawa bekal sendiri, sementara bagi sekolah yang memiliki kantin agar menjual makanan yang diolah sendiri bukan siap saji. Kantin sekolah. Ya, segera Dinas Pendidikan Kota Palembang akan membuatkan edaran nanti terkait dengan penertiban kantin di seluruh satuan pendidikan. Kemudian kami akan juga menseleksi dan bekerjasama dari pihak Dinas Kesehatan, dari Puskesmas terdekat, dari BPOM, uji kelayakan barang-barang yang akan dimasukkan, dijual di dalam kantin. Ada semacam controlling dan sertifikasi khusus nanti. Sementara keempat siswa yang keracunan sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bunda, pihak sekolah berjanji akan lebih waspada dengan makanan yang dijual di kantin sekolah. Polisi, Dinas Pendidikan, Dinkes hingga BPOM sedang menelusuri penyebab pasti mengapa siswa yang mengonsumsi minuman semprot itu mengalami keracunan. Selanjutnya kita simak komentar masyarakat terkait dengan jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Ya, tanggapan saya tentang jajanan itu, saya mengatakan dengan berita tentang jajanan yang mengandung zat berbahaya pada anak-anak seharusnya bisa menikmati jajanan dengan aman tanpa ancaman kesehatan. Pemerintah dan pihak terkait perlu lebih ketat dalam mengawasi dan menindak penjual yang tidak bertanggung jawab. Berita ini benar-benar mengkhawatirkan. Zat berbahaya dalam jajanan bisa memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan. Harapan saya pemerintah meningkatkan pengawasan dan memberikan edukasi kepada pedagang jajanan mengenai bahayanya zat-zat berbahaya. Baiklah, saya Ratan Jajuliantra dari KM12 tentang topik zat berbahaya pada makanan anak. Ini tentunya menjadi concern penting untuk BPOM dan perangkat kesehatan lainnya. Karena masih banyak ternyata makanan dan jajanan anak yang beredar dengan bebas tanpa pengawasan zat berbahaya oleh BPOM. Saya sangat menyayangkan hal ini, apalagi terdapat temuan kasus di SD Negeri 39 tentang jajanan yang berbentuk semprotan manis yang bisa dikonsumsi oleh anak. Ternyata ada zat berbahaya di dalamnya dan menimbulkan keracunan. Itu menjadi concern buat daerah kita dan saya berharap cepat-cepat ditanggulangi, bahkan lebih diperketat untuk permasalahan jajanan ini, karena anak adalah penerus dan estafet dari keberlangsungan negara kita. Perkenalkan, nama saya Daniel Alexander, merupakan salah satu warga Palembang. Waspada jajanan
mengandung zat berbahaya. Untuk jajanan berada pinggir-pinggir sekolah memang tidak semuanya mengandung zat-zat berbahaya. Namun ada beberapa oknum juga yang mencampurkan bahan berbahaya pada jajanan. Maka diharapkan kepada pemerintah ataupun pihak sekolah terkait untuk menjaga anak-anak di mana cikal bakal pemimpin bangsa. Pendengar Dinkes Banyuasin mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membeli dan mengonsumsi makanan dan minuman ringan yang beredar di pasaran. Sejumlah faktor menjadi pemicu keracunan. Berikut kita simak wawancara singkat kontributor RRI Muhammad Maulana bersama Ketua Tim Kerja Farmasi Iwan Apriansyah, S-Farm MH. Baiklah, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Bapak Iwan Apriansyah, S-Farm MH selaku Ketua Tim Kerja Farmasi Dinas Kesehatan Banyuasin. Selamat pagi Bapak. Pagi. Pak, saat ini kan tengah heboh nih Pak kasus terjadinya keracunan pada anak SD di salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Palembang karena diduga keracunan akibat mengkonsumsi jajanan permen yang dijual di kantin sekolah. Nah, dari kasus-kasus keracunan yang pernah terjadi di lingkungan sekolah selama ini, apa sebenarnya Pak zat yang pernah ditemui atau terkandung pada makanan atau minuman ringan jajanan yang dapat menyebabkan keracunan ini bisa terjadi Pak? Baik ya, jadi kalau masalah jajanan di anak-anak sekolah atau ini itu tergantung dari mungkin masa expire-nya itu pertama. Kedua, mungkin saja zat-zat tambahan yang dicampur pada jajanan atau makanan itu kadarnya itu berlebihan sehingga akan memacu tubuh kita berkontraksi dengan zat tersebut sehingga efeknya ya bisa macam-macam dimunculkan, bisa mual, muntah, sesak napas, diare. Itu karena ada zat yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh. Gitu. Kalau dilihat dari kasus yang baru-baru ini terjadi di salah satu sekolah dasar di Kota Palembang ini, itu kan ada 5 siswa yang keracunan, Pak. Kalau dari sudut pandang kesehatan nih Pak, apakah itu bisa dikatakan murni keracunan atau hanya ada faktor pemicu lain yang menyebabkan 5 siswa ini memang keracunan? Ya, kalau sudah ada kasus seperti itu sebenarnya itu harus diuji laboratorium dulu ya sebenarnya. Apa sih yang faktor penyebab pemicu hal itu terjadi? Karena ya tidak mungkin jajanan yang sudah dipasarkan itu tidak mungkin tidak ada izin. Mungkin ada faktor pencetus lain, mungkin dari proses penyimpanan ataupun memang barang ini sudah kadaluarsa. Biasanya seperti itu karena di setiap jajanan ataupun makanan itu ada zat pengawet di situ. Nah, zat pengawet ini yang sudah ada masanya, misalnya dia berlaku untuk 3 bulan atau 1 tahun. Kalau lebih dari situ dikhawatirkan akan ada kontaminasi antara zat-zat yang ada di makanan dengan zat yang bercampur dari luar, begitu, sehingga efeknya ya macam-macam tadi seperti itu. Oke, satu lagi nih Pak, mungkin imbauan kepada masyarakat nih Pak agar lebih berhati-hati lagi dalam membeli dan mengkonsumsi jajanan baik cepat saji atau jajanan ringan yang beredar di pasaran, itu harusnya gimana Pak? Kalau saran kami sebenarnya kembali ke orang tua sih sebenarnya untuk mengedukasi anaknya supaya dan juga memberikan informasi lah. Oh, ini jajanan ini nggak boleh atau ini jajanan ini boleh. Tapi saran kami untuk anak-anak kita kalau jajan atau membeli jajanan yang pasti dulu dilihat itu expire. Usahakan dilihat dulu masa expire-nya. Terus dari kemasan juga, mungkin kemasannya sudah rusak atau ini, dan juga ya
diusahakan jangan terlalu sering lah jajan ya, atau bawa bekal dari rumah atau apa, karena itu lebih aman sih sebenarnya. Kalau masalah jajanan ini kan sekarang banyak beredar jajanan macam-macam. Iya, yang baru-baru. Yang jelas kita tidak tahu apakah ini aman atau tidak, seperti itu. Mungkin itu saja. Baiklah pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama Bapak Iwan Apriansa SPAM MH selaku Ketua Tim Kerja Farmasi Dinas Kesehatan Banyuasin. Terima kasih atas waktunya Bapak, selamat pagi. Pagi. Dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mewajibkan semua balita dan anak usia 0 hingga 7 tahun agar melakukan imunisasi polio. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tengah mewaspadai terhadap potensi masuknya virus polio varian baru di wilayah tersebut. Untuk mencegah penyebaran virus ini, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mewajibkan semua balita dan anak-anak usia 0 hingga 7 tahun untuk segera mendapatkan imunisasi polio. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Trisna Warman menjelaskan virus polio varian baru tersebut langka dan lebih berbahaya dibandingkan varian sebelumnya. Ya, lebih bahaya dari yang virus polio sebelumnya. Lebih kelumpuhan total, lebih dari kalau yang lama kan dia ada lumpuh, cuman ada layu ya. Kalau ini lumpuh total. Menurut Trisna Warman, virus polio varian baru yang termasuk dalam golongan tipe 2 telah ditemukan di Provinsi Aceh dan Papua. Penularan virus ini dapat terjadi akibat kondisi lingkungan yang kurang bersih atau gizi buruk. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pangdam 2 Sriwijaya mengingatkan seluruh personel untuk bersikap netral pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Naudi Nurdika menghimbau kepada seluruh personilnya untuk bersikap dan berperilaku netral pada pelaksanaan pemilu kada se-Sumatera Selatan tahun 2024. Dirinya menegaskan sesuai undang-undang dan instruksi dari pimpinan teratas, seluruh personil di jajaran Kodam 2 Sriwijaya dapat bersikap netral. Jika ke depan ditemukan ada anggotanya yang melanggar aturan tersebut, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. Tentang netralitas saya kira udah jelas ya dari pimpinan kita yang paling atas, Panglima TNI, Bapak Kasat, dan tentunya saya juga demikian. Tidak ada tawar-tawar lagi. Netralitas TNI itulah kunci. Karena kita ketika bertugas untuk mengamankan sesuatu ya kita tidak boleh memihak salah satu. Kita harus di tengah-tengah, berdiri di tengah-tengah dan kita harus netral. Tentu sanksi akan sangat berat karena itu sudah perintah langsung dan itu memang kalau ada prajurit yang tidak netral itu akan mengganggu, sangat mengganggu. Selain bersikap netral, dirinya juga menghimbau kepada seluruh personil dapat bersikap profesional dalam menjaga dan mengamankan pelaksanaan pemilu kada tahun 2024 mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital dan channel YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kami sampaikan informasi lainnya. Perintis Kampung Sayur Cempako, Rudi Harsa, menerima penghargaan Kalpataru atas kerja kerasnya mengubah lahan pembuangan sampah menjadi kampung sayur. Puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Palembang, Sumatera Selatan ditandai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap memberikan kontribusi aktif terhadap pelestarian lingkungan. Rudi Harsam adalah salah satu sosok yang mendapatkan penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori perintis lingkungan. Dedikasinya dalam pelestarian lingkungan dibuktikan dengan mengubah tanah kosong tempat pembuangan sampah menjadi kampung sayur di Jalan Cempako 26 Ilir, Palembang. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini dalam keterangannya kepada RRI usai menerima penghargaan di venue Kebon Gede Palembang kemarin mengatakan
Apa yang dilakukannya merupakan bagian dari keprihatinan atas masih minimnya kepedulian warga atas kebersihan lingkungan. Sebenarnya ini dari keprihatinan kita terhadap sampah-sampah, terutama di perkotaan. Jadi tempat kami itu merupakan di tengah kota, tapi banyak sekali sampah-sampah dan kebiasaan-kebiasaan yang sering buang sampah. Nah, kita ingin agar masyarakat bisa sadar, jangan buang sampah sembarangan. Dan akhirnya kami memanfaatkan sampah-sampah untuk dijadikan media tanam, untuk dijadikan perhiasan-perhiasan, sehingga sampah-sampah yang tidak berguna bisa kita daur ulang, bisa kita manfaatkan, dan juga bisa menghasilkan cuan. Didaur ulang jadi apa nih? Kita jadikan untuk media tanam seperti hidroponik. Jadi di sana kita tanam dengan tanaman yang hidroponik ataupun higienis. Jadi sayurnya lebih bersih dan lebih sehat. Rudi mengubah limbah sampah menjadi media tanam dalam bentuk hidroponik dengan tanaman sayur segar seperti pokcoy dan bayam. Kampung sayur Cempako yang dirintisnya sejak tahun 2020 kini dimanfaatkan untuk konsumsi warga sekitar secara gratis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Rian Apridani melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Muara Enim telah berhasil dipadamkan. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kabupaten Muara Enim dalam beberapa hari terakhir kini berhasil dipadamkan. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, karhutla di Muara Enim yang terjadi bersamaan dengan Kabupaten Pali berhasil dipadamkan tim gabungan. Sudirman menyebut karhutla di Muara Enim terjadi di Muara Blida dan Gelumbang. Untuk wilayah Gelumbang terjadi Selasa 30 Juli lalu, sedangkan Muara Blida sejak 3 hari terakhir ini. Sudirman menyebut Muara Blida lahan yang terbakar seluas 5 hektar dan saat ini masih berasap, sedangkan Gelumbang ada lahan 3 hektar yang terbakar. Namun antisipasi dini yang dilakukan membuat api sudah padam. Sudirman mengatakan 7 helikopter waterbombing bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus melakukan upaya pemadaman dengan menyiramkan air ke kawasan yang terbakar. Ini Oki masih aman. Sekarang ini daerah Pali, Muara Enim, ada Musi Banyuasin yang terbakar. Tetapi tim kita, baik itu tim darat, udara, membantu untuk pemadaman di lokasi yang terbakar saat ini. Memang di daerah gambutnya, walaupun tidak gambut dalam, itu gambut terbakar kan agak sulit ini dipadamkan. Makanya beberapa heli kita arahkan ke Pali, Kabupaten Pali, daerahnya daerah penungkal. Tidak hanya melalui jalur darat, tim gabungan TRC BPBD Muara Enim bersama Koramil, Polsek, Manggala Agni, dan sejumlah perusahaan swasta. Kemudian juga dilakukan waterbombing ke wilayah tersebut. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya siswa SD di Palembang keracunan jajanan. Dinas Kesehatan Muara Enim mengingatkan kepada orang tua untuk selalu membawa bekal anak saat di sekolah. Pangdam 2 Sriwijaya mengingatkan seluruh personel untuk bersikap netral pada pelaksanaan pemilu kada tahun 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi. Sudah